Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus mengenai termogulasi suhu tubuh, homeostasis, dan efek terhadap kinerja tubuh manusia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Safira Ulfarifa, Ninda Cahyani, Maranat Agustina, dan Priska Cahya Agustina. Di sini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua ada relevansi antara kasus dengan materi, ketiga ada perlakuan, keempat hasil dan pembahasan kasus, dan yang kelima ada ringkasan artikel dan pendapat. Baik, di sini kelompok kami mengambil dari sebuah artikel yang berjudul Suhu Tubuh, Homeostasis, dan Efek Terhadap Kinerja Tubuh Manusia yang disusun oleh Yun Rikukus, Wendy Supit, dan Francisca Lintong. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Manusia mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mentolerir suhu tinggi dibandingkan primata. Manusia juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk mengatur suhu tubuhnya. Berdasarkan hal tersebut, suhu tersebut sangat berpengaruh penting yang menggambarkan status kesehatan seorang. Jaringan tubuh sangat peka terhadap pengaruh suhu jaringan yang menyimpang banyak dari suhu 37 derajat Celcius. Oleh karena itulah, tubuh berusaha mempertahankan suhu tubuhnya meskipun suhu lingkungan banyak berubah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu relevansi antara kasus dengan materi. Dalam mekanisme tubuh, seseorang berusaha bertahan hidup dan menyesuaikan keadaan dengan lingkungannya yang dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara panas yang hilang dari tubuh dengan panas yang diperoleh tubuh yang berasal dari perubahan yang terjadi di dalam tubuh sendiri yang diterima dari luar mekanisme. Untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh adalah dengan meningkatkan laju metabolisme, yaitu dengan kontraksi otot atau refleks menggigil. Pada keadaan menggigil terjadi aktivasi sinkron. Hampir semua kelompok otot, bahkan otot antagonis, saling berkontraksi sehingga efisiensi mekanik 0 dan energi panas yang dihasilkan relatif tinggi, sehingga pengaturan suhu tubuh sangat berpengaruh untuk ketahanan tubuh. Keseimbangan dan aktivitas fisiologi tubuh ini berkaitan dengan materi termoregulasi, di mana termoregulasi adalah proses penjagaan suhu internal hewan dan manusia dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu antara suhu inti dengan suhu permukaan dan antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan. Treatment ataupun perlakuan mempertahankan kondisi seimbang tubuh, yaitu sebagai manusia keadaan tubuh kita akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Lingkungan ini dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan di luar tubuh, misalnya cuaca yang panas, dan lingkungan di dalam tubuh, penurunan kadar glukosa dalam darah jika kita melewatkan sarapan. Homeostatis merupakan sistem yang mengatur keseimbangan dalam tubuh. Proses homeostatis ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kondisi psikologis serta sosial. Kebanyakan gangguan homeostatis bersifat ringan dan hanya sementara karena sel-sel dalam tubuh akan segera membaca perubahan yang terjadi dan segera menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk tujuannya tadi, kan tubuh kita memiliki sistem pengaturan yang selalu membawa ke dalam kondisi di dalam tubuh ini menuju ke arah seimbang, yang mana sistem pengaturan ini terutama dikerjakan oleh sistem saraf dan sistem hormon. Nah, untuk sistem saraf itu menyampaikan pesan yang terjadi dalam sinyal-sinyal listrik antara serabut saraf. Sedangkan sistem hormon
dengan cara mengeluarkan molekul pembawa pesan dari kelenjar-kelenjar hormon yang ikut dialirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari kasus ini, mekanisme homostatis pada suhu tubuh manusia. Pada suhu dingin, bagi individu yang beristirahat tanpa baju, suhu ruang ideal adalah sekitar 28-30 derajat Celcius. Dalam keadaan tersebut, suhu kulit berkisar sekitar 33 derajat Celcius, sedangkan suhu inti berkisar sekitar 37 derajat Celcius, dan gradien antara suhu inti dan suhu kulit cukup adekuat untuk pengeluaran kelebihan panas metabolik dari jaringan yang aktif. Bila suhu ruangan turun, maka gradien antara suhu kulit dan suhu ruang meningkat. Hal ini yang menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui konveksi dan radiasi, sehingga suhu kulit menurun. Nah, mekanisme ini untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh adalah dengan meningkatkan laju metabolisme, yaitu dengan kontraksi suhu atau refleks menggigil. Pada keadaan menggigil, terjadi aktivitas sinkron. Hampir semua kelompok otot, bahkan otot antagonis, saling berkontraksi, sehingga efisiensi mekanik nol dan energi panas yang dihasilkan relatif tinggi. Kemudian untuk mekanisme homostatis pada suhu panas. Nah, pada suhu panas ini, individu istirahat tanpa baju yang dipapar terhadap panas antara suhu ruangan sekitar 28 derajat Celcius atau selama melakukan kerja otot, panas tubuh itu cenderung meningkat. Nah, terjadi vasodilatasi kulit. Arus balik darah berlangsung melalui vena superficial dan konduktans jaringan meningkat. Dalam zona nyaman, arus darah kulit berkisar sekitar 5% dari volume semenit jantung. Sedangkan dalam keadaan panas hebat dapat meningkat sampai 20% atau lebih dan dapat meningkatkan suhu kulit. Bila suhu lingkungan sekitarnya lebih rendah dari suhu kulit, maka untuk pengeluaran panas melalui konveksi dan radiasi akan meningkat. Bila beban panas cukup besar, maka kelenjar keringat akan diaktifkan dan keringat yang keluar dievaporasi sehingga suhu kulit pun juga menurun. Kemudian efek suhu terhadap kinerja tubuh. Yang pertama yaitu gerak terkoordinasi, yang mana kecepatan impuls saraf dan sensitivitas respon dipengaruhi oleh suhu jaringan. Pada suhu sekitar 5 derajat Celcius, reseptor tekanan dan raba tidak bereaksi terhadap stimulasi. Akan tetapi pada suhu 27 derajat Celcius, respon terhadap stimulus baku menurun sampai 50% dan hilang sama sekali pada suhu 15-20 derajat Celcius. Nah, fenomena ini turut mengganggu kinerja gerak halus dalam cuaca dingin, dan mungkin hal ini pula yang menyebabkan peningkatan angka kecelakaan pada beberapa jenis pekerjaan manual dalam lingkungan dingin. Kemudian efek selanjutnya yaitu kapasitas kerja metal, yang mana secara umum gangguan akan terjadi pada suhu ruangan melebihi 30-35 derajat Celcius bila individu sudah beraklimatasi terhadap panas. Nah, gangguan yang tampak pada kemampuan kerja metal ini yaitu pada kemampuan manipulasi tepat yang membutuhkan ketangkasan dan koordinasi, kemudian mengamati isyarat optikal redup dan irregular. Selanjutnya tetap siaga selama uji monoton yang berlangsung lama, kemudian membuat keputusan cepat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia dalam aspek klinik. Yang pertama itu demam. Demam itu adalah temperatur tubuh di atas normal atau di atas 37 derajat Celcius dan dapat disebabkan oleh kelainan di dalam otak sendiri ataupun oleh bahan-bahan toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh. Yang kedua itu menggigil. Jadi saat kita merasa kedinginan, walaupun temperatur tubuhnya mungkin telah di atas normal, akibatnya itu kulit bisa menjadi dingin karena terjadi vasokonstriksi. Jadi di sini juga terdapat pengaruh suhu terhadap sel dan jaringan tubuh manusia. Jadi maksimum suhu kritis pada manusia adalah temperatur tubuh yang mencapai 41 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius selama 45 menit sampai pada 8 jam. Pada suhu ekstrim yaitu 49 derajat sampai 50 derajat Celcius, seluruh struktur seluler dihancurkan dan terjadi nekrosis seluler selama kurang dari 5 menit. Jadi pada suhu yang lebih rendah, kematian sel terutama disebabkan oleh karena terjadinya apoptosis. Di sini terdapat ringkasan pada artikel. Jadi disimpulkan suhu itu merupakan besaran yang menyatakan panas ataupun dingin suatu benda. Jadi suhu tubuh didefinisikan sebagai tanda vital yang menggambarkan status kesehatan seseorang. Dibandingkan dengan primata lain, manusia juga mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar untuk mentoleransi suhu panas. Jadi sistem termogulator tubuh itu juga harus bisa mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu antara suhu inti dengan suhu permukaan, yaitu suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Jadi pertukaran panas dengan lingkungan sekitar berlangsung melalui alat pernapasan dan kulit, karena setiap usaha untuk mempertahankan suhu inti akan mempengaruhi bagian perifer tubuh terutama tangan dan kaki. Jadi pendapat kelompok kami pada ringkasan tersebut yaitu kondisi indeks panas itu bervariasi dan bisa ditentukan dengan menghitung jumlah evaporasi keringat yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan suhu dalam kondisi terukur, dihitung sebagai proporsi dari laju evaporasi maksimum yang mungkin. Dan pemaparan terhadap kondisi dingin meningkatkan laju metabolik sehingga dapat meningkatkan kebutuhan makanan karena dibutuhkan untuk membentuk deposit lemak sebagai isolator panas dan dibutuhkan bila pemaparan terhadap suhu dingin itu berlangsung lama. Jadi di mana pemaparan muka terhadap stimulus dingin bisa menyebabkan penurunan denyut jantung dan meningkatkan vasokonstriksi perifer, dan juga terjadi bila muka dipapar terhadap angin dingin selama kerja fisik. Respon penurunan denyut jantung diduga berlangsung melalui termogulator sentral. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.